Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai latihan soal gerak melingkar part 1. Kembali saya ingatkan, ini adalah contoh soal yang dapat digunakan untuk teman-teman semua dalam rangka mempersiapkan UTBK maupun SBMPTN. Oke, seperti biasa, sebelum dimulai, silahkan teman-teman subscribe channel kita di Litera Scientia dan jangan lupa share ke teman-temannya. Ini adalah soal pertama mengenai gerak melingkar. Kita baca pelan-pelan. Sebuah benda bermassa 2 kg diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1,5 meter. Kemudian diputar menurut lintasan lingkaran vertikal dengan kecepatan sudut tetap. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan pada saat benda berada pada titik terendah, besarnya tegangan tali adalah 47 Newton, maka tentukanlah kecepatan sudutnya. Ini adalah tipe dari soal gerak melingkar yang cukup umum ya. Dan kemungkinan juga sering muncul soal-soal tipe seperti ini. Pertama-tama, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita harus mentranslate soal ini dalam bentuk gambar. Jadi mula-mula ini misalkan ada benda nih, benda M ini ya, masanya 2 kg, di mana benda ini itu diikat pada seutas tali yang panjangnya itu 1,5 meter. Jadi dari sini ke sini 1,5 meter gitu. Kemudian diputar dengan lingkaran vertikal. Berarti ilustrasinya adalah ini, si benda ini tuh diputar ya, melingkar seperti ini dengan kecepatan sudut omega. Di mana di soal diketahui kecepatan sudutnya itu adalah tetap. Jadi ini kamu bayangkan ini dia muter seperti ini ya, dia berputar. Oke. Nah, dari gambar seperti ini, pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa semua gaya-gayanya. Berarti kamu harus menggambar diagram benda bebas. Bayangkan ini ada tali kamu putar. Ada benda di tali kamu putar, dan pada bagian bawah, tentunya ketika kamu memutar benda seperti ini akan ada gaya yang arahnya keluar ya. Ya, yang namanya itu adalah gaya sentrifugal. Berarti di sini ada gaya sentrifugal arahnya keluar. Nah, gaya sentrifugal ini sifatnya kan menarik keluar seperti ini gitu kan. Nah, selain itu pada titik di sini, pada titik bawah di sini, si benda ini kan memiliki massa. Maka dia juga memiliki gaya berat yang arahnya adalah ke bawah juga. Di sini ada gaya berat. Nah, supaya si benda ini tidak putus akibat tertarik oleh gaya sentrifugal dan gaya berat, maka harus ada gaya yang dalam tanda kutip mengganduli dia, arahnya berkebalikan. Yaitu adalah gaya tegangan tali, arahnya ke sini. Kenapa arah tegangan tali ke sini? Karena kalau dia nggak arahnya ke dalam sini, maka si benda ini tuh akan bablas ke sini kan, akan putus ke sini. Maka supaya dia setimbang, maka harus ada gaya yang menahan dia arahnya ke sini, berlawanan arah. Nah, ini adalah diagram benda bebasnya. Kalau sudah seperti ini akan mudah sekali. Selanjutnya, kita tahu gaya sentrifugal itu adalah persamaan yang rumusnya itu adalah M omega kuadrat dikalikan R. Seperti ini. Nah, ketika kita menganalisa kesetimbangan gaya pada titik bawah, karena setimbang nih, berarti dengan menggunakan hukum Newton yang pertama, kita dapatkan sigma F harus sama dengan 0. Apa artinya? Artinya adalah gaya sentrifugal ditambah dengan gaya berat itu harus sama dengan gaya tegangan tali. Seperti ini, ya kan? Berarti yang ke bawah harus sama dengan yang ke atas. Nah, tadi kita sudah tahu gaya sentrifugal itu adalah M omega kuadrat R. Maka ini kita tinggal masukkan di sini. Kita akan dapatkan ya. M omega kuadrat R ditambah mg sama dengan T. Kalau sudah seperti itu gampang, tinggal memasukkan angkanya. Masanya berapa? Masanya adalah 2 kg. Omega kuadrat dikali R. R-nya itu adalah panjang talinya ini kan, 1,5 meter. Tambah 2. 2 itu adalah massa di sini dikali G, gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat sama dengan T, yaitu 47 Newton. Dari sini kita bisa sederhanakan untuk mendapatkan omega kuadrat. Setelah kita dapat omega kuadrat sama dengan 9, maka untuk mencari omega, ya kita tinggal akarkan saja ya, berarti 3 radian per sekon.
Jadi kecepatan sudutnya itu adalah 3 radian per sekon. Nah, ini adalah tipe soal yang sering muncul, baik untuk ujian yang sifatnya kalau dulu itu ada ujian nasional, seperti itu ya. Nanti variasi dari soal ini banyak. Misalkan si benda ini bukan di bawah, tapi misalkan di sini gitu. Itu bisa. Kemudian di atas sini itu juga bisa. Yang jelas adalah Anda harus ingat konsep kesetimbangan gaya ini. Jadi kalau nanti ditaruh bendanya di sini, di atas sini atau yang lain, teman-teman masih bisa mengerjakan itu gitu. Yang penting konsepnya dapat. Oke, ini adalah soal pertama dari gerak melingkar. Soalnya masih mudah. Jangan lupa nanti kita akan berikan soal-soal tentang gerak melingkar yang lebih menantang lagi. Oke, sudah selesai. Kembali saya ingatkan, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuan supaya jika ada update video, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Oke, sekian, terima kasih.